Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. Ngomong-ngomong, apa kabar nih semuanya? BTW terima kasih buat kalian yang masih setia nonton channel ini. Sebelumnya, gue mau minta maaf kalau misalkan suara gue rada berbeda dan gak semangat cuy. Soalnya saat ini kondisi gue lagi kurang fit. Tapi gue bakal berusaha membawakan alur cerita film dengan seru dan menghibur. Nah, di video kali ini, gue bakal membahas alur cerita film Korea yang berjudul Ballerina. Film ini menceritakan dua orang sahabat yang positif vibe, gak ada masalah apapun, tapi kondisinya berubah setelah salah satu dari mereka tewas bunuh. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Enjoy! Kita bakal berfokus ke sosok wanita pendiam tapi sangat berbahaya. Dia bernama Jang Ok-ju, seorang wanita yang dulunya pernah bekerja sebagai bodyguard hebat dan akan melakukan pembalasan kepada orang yang udah menewaskan sahabatnya. Terlihat juga kehebatannya dalam membela diri ketika melawan para preman di minimarket. Keahliannya membuat dirinya gak terkalahkan dan justru membantu kasir toko yang sedang dipalak. Nah, sahabatnya yang selalu ada itu bernama Choi Min-hee. Mereka nggak sengaja ketemu dan kenalan pas si Ok-ju lagi beli kue di tempat si Min-hee kerja. Saat itu, si Min-hee mengenali Ok-ju karena dulu mereka pernah belajar bareng di sekolah yang sama. Si Min-hee ini memiliki kepribadian yang berbeda sama si Ok-ju cuy. Karena si Min-hee ini orangnya sangat ceria, gembira, dan nggak pernah terlihat sedih. Sedangkan si Ok-ju orangnya pendiam, introvert dan sebagainya. Suatu hari di tengah malam Ok-ju ditelepon Min-hee yang suaranya terdengar kayak tertekan. Dan Min-hee nyuruh si Ok-ju buat datang ke sana secepatnya. Tanpa banyak bacot, Ok-ju langsung OTW. Tapi sebelum ketemu Min-hee nih, dia mampir dulu beli minuman yang nantinya buat dinikmatin bareng-bareng sambil ngobrol. Sesampainya di sana, justru terlihat gak ada tanda-tanda Min-hee di dalam. Yang membuat Ok-ju masuk sendiri dan melihat sebuah kotak yang berisi sepatu balet dengan surat. Surat itu mengatakan sebuah permintaan Min-hee buat Ok-ju agar membalaskan dendamnya. Nah, di dalam surat itu si Min-hee juga ngasih tahu username buat si Ok-ju selidikin. Merasa aneh sama semua itu, Ok-ju jadi kebingungan dan memilih nelpon sahabatnya itu buat mastiin dia nggak kenapa-napa. Sampai betapa terkejutnya, dia melihat sahabatnya yang udah gak bernyawa lagi. Seketika perasaannya yang happy mau ketemu sahabat baiknya mendadak jadi sedih tak ceria lagi. Lantas Ok-ju pun langsung berjanji siapapun yang bertanggung jawab atas kematian si Min-hee dipastikan hidupnya gak akan tenang dan bakal menyesalinya. Langkah pertama yang dilakukan si Ok-ju yaitu mencari tahu siapa orang di balik username Chef Choi yang sempat ditulis sahabatnya itu. Nah, pas di searching Ok-ju, cuma menemukan banyaknya postingan sushi yang cuma bisa diorder COD karena nggak ada tokonya. Ok-ju yang penasaran langsung memesan makanan itu. Anehnya pembayarannya cuma bisa menggunakan Bitcoin cuy. Nah dari situlah si Ok-ju langsung menyadari kayaknya akun tersebut bukan cuma jualan sushi doang, mungkin ada jual sesuatu yang lain. Saat itu, ada panggilan masuk yang menelpon ke HP si Min-hee. Pas diangkat, si Ok-ju cuma diem mendengarkan ocehan-ocehan orang yang mengancam si Min-hee. Yang tanpa orang itu sadari, Min-hee udah bundir dan yang ngangkat teleponnya adalah sahabatnya. Karena kesel gak ada respon dari si Min-hee, si pria itu menyuruhnya buat datang ke tempat biasa. Sambil ngancem kalau Min-hee gak datang dia bakal melakukan sesuatu. Dari situ, Ok-ju mengetahui tekanan sahabatnya selama ini dan menyadari kalau si pria ini punya sesuatu yang menyebabkan si Min-hee berani bundir. Besoknya, Ok-ju datang ke sana sesuai sama instruksi penelpon waktu itu. Di sana, dia ngeliat gelagat aneh dari orang yang lagi transaksi makanan. Ok-ju terus memantau gerak-geriknya sampai akhirnya terlihat orang itu cuma ngambil beberapa bungkusan kecil dan membuang sushi itu begitu aja. Melihat hal itu, si Ok-ju langsung berpikir kalau orang itu lagi transaksi jual beli narkoboy. Nah, seketika dia bingung nih apa hubungannya narkoboy sama sahabatnya.
Karena dia tahu si Minhe ini balerina bukan pecandu narkoboy. Jadi akhirnya dia pun menyimpulkan kalau narkoboy itu bukan alasan sahabatnya bundir. Di sisi lain, terlihat pria berambut gondrong doang tapi nggak nyopet lagi menunggu Minhe sambil menelponnya. Yang tanpa dia sadari HP si Minhe ada di tangan si Okju. Karena udah muak nunggu lama, akhirnya si gondrong cabut dan diikutin Okju yang penasaran dengan si gondrong ini. Si Okju mengikutinya sampai ke rumah tempat tinggal si gondrong. Paginya terlihat si gondrong pergi dengan mobil Lamborghini minjem Raffi Ahmad. Nah, tanpa banyak bacot, Okju langsung membuka rumahnya guna mencari tahu apa yang terjadi dengan sahabatnya. Aksinya dimulai dari masang beberapa penyadap sampai keliling rumah dan menemukan sebuah lemari besar berisi macam-macam alat jinah yang fungsinya buat kepuasan perjinahan duniawi. Dia juga menemukan banyak file rekaman yang tersusun rapi beserta nama-nama korbannya. Dan Okju nggak sengaja melihat ada nama balerina di antara file rekaman tersebut. Nah, pas si Okju setel nih, mendadak beliau terkejut melihat isinya yang ternyata adegan perjinahan duniawi yang dimana korbannya adalah Minhe sahabatnya sendiri. Dari situ Okju tahu kalau semua video itu adalah senjata buat ngancem semua korbannya supaya mau berbuat apapun yang diperintah sama si gondrong. Mengetahui hal itu, Okju bisa merasakan betapa hancurnya sahabat dia yang selama ini dirasakan tanpa curhat ke siapapun termasuk si Okju. Besoknya, Okju mendengarkan alat penyadapnya yang terdengar suara si gondrong lagi ngobrol sama kawannya. Di situ, Okju tahu kalau si gondrong besok mau pergi ke suatu klub yang dimana dia berniat buat nyari cewek sebagai target selibau selanjutnya. Dengan informasi yang dia dapat nih, si Okju langsung memikirkan sebuah rencana untuk melakukan pembalasan atas tewasnya sahabat Okju. Besoknya dia langsung OTW ke rumah Minhe dan berniat pakai baju Minhe yang aduhai buat menggoda ketangguhan kobra Jawa milik si gondrong. Okju pun langsung OTW ke klub tempat si gondrong lagi nyari target selibau selanjutnya. Dan gak disangka-sangka, usahanya berhasil menarik perhatian si gondrong. Karena kobra Jawanya udah memberontak pengen selibau nih, tanpa banyak bacot si Okju langsung dibungkus naik mobil Lamborghini milik si Raffi Ahmad. Sesampainya di sana, si gondrong langsung memesan kamar khususon buat dia ngasah kobra Jawanya. Usut punya usut, hotel itu adalah tempat yang sering dia kunjungi bersama ciwi-ciwinya waktu itu. Dan si gondrong ini sama sekali belum tahu background targetnya malam itu. Yang faktanya, si Okju bukan cewek pelagat-pelagat. Karena dia berpikir kalau dia bisa melakukan apapun ke si Okju sama kayak apa yang dia lakuin ke setiap korbannya. Di dalam, seperti biasa si gondrong merayu dan mengajak minum sang korban. Yang tanpa dia sadari, kalau si Okju ini masih sadar dan langsung memberontak melawan si gondrong. Perkelahian pun gak terhindarkan yang dimana Okju lebih mendominasi sampai nganuin pipinya si gondrong ampe soek. Pas si gondrong mau dihabisin nih, mendadak temennya datang menembakkan peluru. Melihat kondisinya kacau balau, si Okju berusaha cabut dari situ. Tapi usahanya sempat terhalang oleh orang yang bawa senjata. Untungnya seketika ada bocah nongol yang membuatnya terluka sama senjatanya sendiri. Scene berpindah ke rumah sakit di mana si gondrong dirawat karena lukanya yang kacau dengan beberapa jahitan di pipi. Ruangan itu dipenuhi segerombolan geng yang dipimpin oleh Om Edi Cacing. Di sana, si Edi kecewa mengetahui anak buahnya kalah lawan perempuan. Si Edi pun langsung ngasih waktu 3 hari buat si gondrong mencari dan menangkap wanita itu. Di sisi lain, si bocah itu yang kita sebut aja namanya Indah memberitahu Okju bahwa mereka semua udah melakukan hal itu berkali-kali ke semua korbannya.
Trik-triknya seperti biasa yaitu ngasih minum yang ada biusan sama ngerekam adegan selibaunya buat dijadiin ancaman ke si korban supaya mau menuruti semua keinginannya. Setelah kondisinya mendingan, si Gondrong mendatangi kawan lamanya yang bekerja di bidang farmasi. Di sana, si Gondrong meminta bantuan buat melawan satu wanita yang udah melukainya. Awalnya nih, si Gondrong diketawain cuy. Tapi karena kasihan, akhirnya beliau mau membantunya. Sementara itu, si Okju lagi ngeluh ke seniornya kalau dia butuh amunisi buat membalas perbuatan gerombolan si Gondrong atas kematian Minhe. Di sana, Okju nanya di mana tempat buat beli senjata secara nggak resmi. Yang langsung disaranin sama seniornya buat ketemu sepasang kakek nenek di suatu tempat. Sesuai info dari seniornya, Okju pun nyampe di tempat itu. Nggak pakai lama, Okju langsung bayar uangnya dan melihat-lihat senjatanya. Awalnya, Okju nganggep semuanya itu mainan, karena nggak berfungsi semestinya gitu cuy. Yang akhirnya, Okju memilih beberapa senjata, yaitu pistol sama mesin semburan naga. Malamnya, Okju yang lagi benerin senjata mendadak lapar. Terus dia keluar beli cemilan buat dimakan selama prepare merencanakan pembalasannya. Tapi pas balik, si Okju terkejut melihat si Indah hilang gak ada di sana. Seketika muncul anak buahnya si Gondrong yang langsung menyerang si Okju. Dan si Okju pun memilih kabur dari sana. 3 hari setelahnya, si Gondrong dan temennya yang apoteker ngibulin bosnya dengan mengaku kalau dia berhasil nangkap si Okju dan menghabisinya. Pas bosnya udah pergi nih, si Gondrong sama kawannya menginterogasi si Indah. Mereka ngancem si Indah buat ngasih tahu tempat persembunyian si Okju saat ini. Dengan pendiriannya, si Indah sama sekali nggak bersuara sedikit pun. Di sisi lain, si Okju ke hotel tempat awal dia dibungkus si Gondrong. Dia bertanya di mana lokasi markas gerombolan si Gondrong. Nah, setelah tahu lokasinya, tanpa banyak bacot, si Okju langsung mengheadshot pala si botak. Dengan keahliannya dan pengalaman yang dia punya, tanpa banyak bacot, Okju langsung OTW ke sana. Si Okju datang dengan berani dan tanpa penyamaran sama sekali. Justru dia masuk langsung lewat pintu depan markas gerombolan geng si Gondrong. Sesampainya di dalam, ternyata markas itu berisi tanaman favorit Bob Marley. Dengan lantang, Okju langsung bertanya keberadaan gadis kecil yang arahnya menuju ke ciri-ciri si Indah. Dan disambut bos si Gondrong untuk diskusi sambil minum santai. Tapi sayangnya, ajakan itu nggak digubris si Okju dan malah menembak bos itu yang membuat perkelahian gak terhindarkan. Singkatnya, setelah dia berhasil melawan semua anggota itu, Okju langsung mendatangi lokasi si Gondrong dan kawannya sesuai info yang dia dapat. Terlihat, kondisi si Indah yang terkapar membuat si Okju berpikir kalau si Indah udah gak bernyawa. Melihat hal itu, Okju langsung marah dengan menodongkan pistol ke si apoteker. Dan tanpa diduga-duga, si Gondrong datang menembak tangan kiri si Okju. Dikiranya si Gondrong datang nyelamatin dia nih, justru ternyata si apoteker juga ditembak. Usut punya usut, si Gondrong janji bakal ngasih 100 juta kalau rencananya berhasil. Si Gondrong yang pelit memilih menembak kawannya supaya nggak jadi ngasih duit 100 juta ke beliau. Pas si Okju sedang ditodongkan senjata nih, tanpa disangka-sangka si Indah bangun dan langsung menembak si Gondrong. Yang disusul si Okju dengan pistol cadangan di kantongnya. Adegan barusan membuat mereka berhasil melawan si Gondrong yang langsung dibawa ke pinggir pantai. Si Gondrong yang udah putus asa seketika langsung ampun-ampunan setelah melihat si Okju di hadapannya. Dan dia bertanya siapa sebenarnya si Okju. Yang dijawab, kalau dia adalah si balerina salah satu korbannya. Mendengar hal itu, si Gondrong mendadak jadi penakut dan minta maaf ke si Okju. Tapi karena tekadnya udah bulat buat membalaskan dendam sahabatnya, si Okju pun langsung menyembur si Gondrong dengan mesin semburan naga yang dia beli. Dan film pun berakhir.
Nah, jadi itulah alur cerita film Ballerina. Mohon maaf kalau misalkan suara gua kurang enak didengar. Soalnya gua saat ini kondisinya lagi kurang fit cuy. BTW, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan di-share ke teman-teman kalian. Sekian dari gua Jeki, izin pamit, see you next video. Bye.